Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal kemarin begitu kan Pak Purbaya dipanggil oleh Gibran, nggak tahu pembahasannya apa, tapi yang jelas banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Nah setelah Gibran memanggil Pak Purbaya, muncul ya survei-survei di kalangan lembaga survei begitu mengatakan bahwa Gibran dinilai mampu imbangi Prabowo ya pada 1 tahun pemerintahan. Woi. Ada yang percaya nggak begitu kan? Masa iya? Gibran hanya sana sini cekrak cekrek survei sana sini lalu kemudian mengatakan mengimbangi Prabowo begitu, sedangkan Prabowo habis-habisan begitu kan ya, diplomasi ya ke negara lain, ke antar negara ya, membereskan negara kita atas warisan-warisan di mana warisan itu begitu kan ya menjadi beban kepada Presiden Prabowo Subianto. Lewat Pak Purbaya begitu kan memberesi dan membersihkan semuanya di dalamnya. Kok bisa-bisanya ada lembaga survei tiba-tiba mengatakan bahwa Gibran dinilai ya imbangi dan mampu begitu kan imbangi Presiden Prabowo Subianto 1 tahun pemerintahannya. Ada yang aneh nggak begitu kan ya? Semua orang kan pasti mengatakan wah ini ada apa, wah ini ada apa begitu kan ya. Nah, ketika Pak Purbaya ini dipanggil oleh seorang Gibran sebagai wakil presiden begitu kan ya, karena dia mendorong bagaimana ya anggaran yang kemudian di daerah di situ begitu tidak dipotong ya, yang ditransfer ke daerah tidak dipotong, tapi tetap Pak Purbaya nggak mau begitu kan, tetap dipotong begitu, artinya ditolak ini. Coba bayangkan begitu, ketika Wapres ya Gibran ditanya masalah soal soal BNS begitu kan ya. Justru ya pernyataan Gibran ini gimana begitu kan ya. Padahal ini hanya pertanyaan mudah begitu kan. Semua orang bisa menjawab itu begitu. Tapi nampaknya ya gimana ini Wapres Gibran kok surveinya bisa mengimbangi seorang Presiden Prabowo Subianto. saya ketawa aja begitu kan ya. Kata anak sekarang ya, tidak ngapa-ngapain sudah surveinya mengimbangi Prabowo. Bagaimana kalau ngapa-ngapain begitu? Ngeri mas, ini ngeri sedap. Semua orang pasti bertanya-tanya begitu. Ketika Gibran ditanya soal PNS ya, soal CPNS optimalisasi, ya pertanyaan Gibran nampaknya agak kosong begitu kan. Ini menjadi sorotan ya, menjadi sorotan publik. Nggak tahu lagi kemana begitu. Nah, saya menganggap bahwa jangan-jangan bisa saja begitu kan ya. Ngikuti tren-tren aja begitu. Surveinya ya kemana begitu kan ya, respondennya kemana begitu, apakah orang-orang dia atau gimana begitu ya. Nih, menteri ini pembantu presiden, bisa diartikan sebagai kepanjangan tangan presiden. Lalu dipanggil Wapres. Kira-kira Pak Prabowo tahu nggak ya? ini salah satunya begitu kan ya. Bikin orang itu plongok begitu kan ya. Melihat bagaimana Pak Purbaya dipanggil. Emang pertanyaannya sekarang Gibran bisa memberikan solusi apa begitu terhadap bagaimana perkembangan ekonomi negara kita begitu. Orang masih bertanya seperti itu. Kalau Pak Purbaya ini dipanggil oleh Gibran bahas keluhan Pemda yang transfer ke daerah, karena mungkin ya seperti Bobi, seperti gubernur-gubernur yang lain, ngeluh begitu kan, ya menunggu transfer daerah tidak dipotong begitu. Apakah akhirnya ingin membantu ya iparnya atau bagaimana begitu kan? Ini banyak pertanyaan di situ begitu. Semua orang ini pelongok begitu kan, ya melongok ya. Terkait dengan Gibran ini begitu ya, karena kita tahu bahwa di negara kita begitu kan, di negara kita masih banyak nuansa-nuansa yang kemudian menganggap bahwa terah Jokowi begitu masih kuat begitu kan. Nih, video Gibran di bawah bertolak belakang dengan survei Gibran. Nih, survei 71,4% puas kinerja Gibran karena cerdas, pinter, dan perhatian. Wih, pinter, cerdas, perhatian. Ya, buktikan aja begitu kan. Cerdas, pinter, perhatian. Tapi banyak ketika wartawan menanyakan, warga menanyakan begitu kan. Nampaknya Gibran lempar
Pertanyaan, lempar jawaban, lempar sana sini, lempar sana sini. Kok bisa-bisanya mendapatkan 71,4%? Bagaimana kalau Gibran ini serius begitu? Bisa 120% begitu kan, mengalahkan Prabowo. Survei yang muncul hari ini begitu ya. Ini saya melihat ini ketawa terus begitu ya. Sedih ya, bangsa ini punya wapres modal kayak begini ini, ya nggak kaget lagi ya, jungkir balik kayak bapaknya. Kalau 71% puas, artinya 71% yang mengutuk. Ini salah satu komentar-komentar dari Zen, banyak sekali komentarnya begitu. Salah satunya dari Wong Solo, geng Solo emang begitu. Omongan dan tindakan selalu berbanding terbalik. Itu ciri khasnya. Biarkan saja termol-termol atau hasil survei 1000%, iyain aja begitu. Inilah ciri termol begitu. Tidak ngapa-ngapain aja surveinya sangat tinggi begitu kan. Ngeri-ngeri sedap. Jadi hasil survei ya Rumah Politik Indonesia RPI mencatat bahwa mayoritas publik puas terkait dengan kinerja ya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang dinilai mampu mengimbangi dan memberikan kontribusi positif terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program-program prioritasnya selama 1 tahun Kabinet Merah Putih berjalan. Tapi pertanyaannya, ada yang kemudian tidak diajak rapat. Siapa dong? Ada yang kemudian dilantik tidak hadir. Ya, untuk menemani seorang Presiden Prabowo. Apakah layak mendapatkan 71%? Jarang diajak rapat, ya, jarang datang di pelantikan-pelantikan menteri. Saya hanya ketawa aja begitu melihat dengan sebuah realitas sekarang begitu kan. Pertanyaannya sekarang, ada yang percaya nggak? Ya. Pertanyaannya sekarang, ada yang percaya begitu. Kalau ada yang percaya, tulis di kolom komentar. Ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap. Jadi, saya kira banyak persepsi ya sebenarnya di masyarakat begitu. Ketika Gibran ditanya soal A, soal B, soal C begitu kan, dia belum mampu untuk bisa menjawab. Nah, inilah yang kemudian masyarakat tidak begitu percaya. Kalau kita ungkap ya seperti itu begitu. Nah, saya menganggap hal ini biasa-biasa aja begitu kan. Nah, Direktur Eksekutif RPI ini, Fernando Emas ini berpendapat bahwa Gibran telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa begitu sebagai tupoksi sebagai wakil presiden. Ngeri kan? Nah, dari hasil survei ini mayoritas publik puas. Kabarnya begitu kan ya, angka yang menyatakan puas itu 79,2%, sangat puas 3,8%, cukup puas 10,7%, dan tidak puas 54,%, serta isinya tidak menjawab atau menjawab tidak tahu. Ya, kalau surveinya terbuka, ya saya kira di mana melihat soal ini begitu kan ya. Salah satu yang dibanggakan adalah ya dia mengawasi masalah soal program makan bergizi gratis. Padahal Pak Purbaya sudah mengawasi itu soal anggaran. Ya, soal dengan yang lain begitu kan ya. Apa peran Gibran? Padahal kan sudah ada menteri makan bergizi gratis begitu yang mengawasinya begitu kan ya. Contoh kalau kita Gibran ini berhasil, mengapa 71 anggaran 71 triliun anggaran itu tidak diserap semuanya. Hanya berapa? 20 juta kalau nggak salah begitu kan ya. 20 triliun kalau diserap begitu. Artinya secara tidak langsung ini kan masih ada sisanya. Sehingga Pak Purbaya ini mengambil uangnya untuk begitu kan ya, diambil lagi karena tidak terserap. Ini langkah yang bagus begitu kan. Sehingga mungkin ada kaitannya ya seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memanggil Pak Purbaya. Mungkin menanyakan itu juga begitu kan. Masa dari survei begitu kan ya, publik juga mengungkapkan bahwa hasil survei bahwa keunggulan Gibran ini sosok figur yang mumpuni dan bisa memberikan kontribusi positif, kabarnya begitu. Tapi pertanyaannya dari netizen, ketika muncul dari salah satu video yang menampilkan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka disapa oleh seorang peserta CPNS program optimalisasi yang mendadak viral di berbagai media sosial. Video ini diunggah begitu kan ya.
Di situ dalam videonya seorang perempuan mengaku peserta CPNS optimalisasi meminta pesan dari Gibran sebelum bertugas ya di RRI Ambon. Pertanyaannya, jawabannya Gibran apa? Iya, iya, itu aja begitu jawabannya. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa sebagai seorang wakil presiden masih belum mampu untuk menjawab tantangan apa yang kemudian ditanya oleh masyarakat. Jadi banyak kesannya begitu kan. Nah, masalah Pak yang dipanggil tadi begitu seperti Gibran memanggil Pak Purbaya mungkin ada kaitannya begitu kan untuk membantu ya bagaimana kepala-kepala daerah yang mengeluh terhadap uang yang ditransfer di daerah begitu dipotong begitu. Salah satunya mungkin Bobi Nasution mengadu atau apa begitu. Ini pertanyaan dari publik begitu kan ya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini kabarnya juga memanggil Pak Purbaya. Dan pemanggilan ini berkaitan dengan laporan para pemerintahan, ya pemerintah daerah yang mengeluhkan anggaran daerah. Nah, kenapa kok tidak langsung ke Prabowo Subianto begitu kan ya? Karena semua kebijakan itu adalah keuangan itu adalah berada di kontrol di bawah seorang presiden, bukan seorang wakil presiden begitu kan ya? Yang sepenuhnya di situ adalah presidennya. Maka ini banyak yang kemudian mengatakan bertolak belakang begitu. Seharusnya terbuka aja begitu kepada publik apa yang kemudian minta dan sebagainya. Tapi kalau berkaitan dengan daerah begitu kan, ya Pak Purbaya sudah melihat bahwa ini sudah melihat ya untuk sementara dipotong begitu. Di mana-mana itu harus dipotong katanya begitu. Nah, ini langkah yang baik bagi Pak Purbaya. Semuanya ditolak begitu yang tidak begitu produktif dan sebagainya. Nah, terus kemudian ada yang mengatakan tapi dia, ya Wapres Puan jadi ketua DPR juga nggak ada manfaatnya buat bangga. Weh, sudah saling serang nih. Ya ini bisa jadi arahan presiden mungkin ya, tapi yang kita pertanyakan bisa ngimbangi nggak? Ini Menteri S3 loh, pengen banget pertemuan secara langsung mereka berdua, nggak kebayang. Apa harus di-share jawabannya? Apakah nggak nyambung semua? itulah salah satu komentar dari netizen begitu. Ya pertanyaannya nyambung nggak begitu? Ya karena sering sekali seorang wakil presiden ini ditanya apapun begitu kan, nampaknya lemot ya. Nggak tahu apakah ciri khasnya atau bagaimana, tapi yang jelas seperti Presiden Prabowo kan kalau ditanya kan langsung begitu jawabannya. Mungkin Jokowi kalau ditanya oleh wartawan mungkin alibinya sangat kuat begitu. Tapi Wapres Gibran ini sangat lemot begitu kan ya untuk memberikan jawaban yang pas lah begitu. Jadi apalagi begitu ketika ditanya masalah soal dunia global, masalah demografi dan sebagainya begitu kan, bonus demografi. Tapi jawaban Gibran hanya itu aja mereka begitu. Nah kan artinya gagasan itu sangat penting sekali begitu kan ya, sangat penting sekali. Jadi biar tidak biar tidak malu-maluin lah begitu. Biar tidak malu-maluin dan sebagainya. Jadi saya kira ini banyak sekali pro dan kontra. Ini Wapres tanpa isi kepala ini gimana? Nah, makanya yang saya tanyakan tadi, dengan adanya survei yang begitu tinggi 71% begitu kan ya. Dengan realitas sekarang yang dirasakan oleh masyarakat begitu, nampaknya posisi Gibran ya atau wawasan dan kecerdasan Gibran ini masih dipertanyakan begitu. Nah, karena kalau kita melihat bahwa sekarang ini dunianya adalah masyarakat cerdas, ya bisa menilai. Tapi kalau hanya celengak-celengok sana sini itu menunjukkan bahwa posisinya nanti begitu kan ya dianggap bahwa tidak cerdas begitu. Jadi sangat disayangkan begitu kan ya. Padahal masih banyak para pengikut dan pemuja mereka masih kuat begitu di berbagai media sosial yang mendukung terhadap Gibran. Ya tidak tahan para pendukungnya mereka sudah ambiar survei yang muncul. Kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.